Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jian, NIM 22650018. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen proyek. Di sini juga ada manajemen risiko proyek. Hmm, Risiko atau problem. Masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contohnya, macet di Jakarta merupakan gambaran masalah risiko. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, yang merupakan perkiraan akan terjadinya pada saatnya nanti, apakah benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan yang tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan ada tiga komponen yang berkaitan, ada tiga komponen yang berkaitan dengan risiko. Pertama, efek. Efek ini itu berkaitan dengan positif maupun negatif. Ketidakpastian itu suatu keadaan, kondisi kurang informasi terkait dengan pengalaman atau pengetahuan. Sasaran merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana suatu memiliki berbagai aspek dan kategori. Risiko menurut kamus risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian dapat berdampak positif atau negatif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyeknya tercapai. Manajemen proyek seperti gambar di samping, di mana di sini ada pengendalian risiko, manajemen risiko, dan pengadaan risiko. Next, dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: satu, memperluas analisis pencapaian strategi dan perusahaan. Dan kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan. Dan ketiga, meningkatkan perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Pertama itu perencanaan, manajemen, dan risiko. Dan di sini ada risiko menentukan risiko menentukan yang dapat berdampak bagi proyek. Melakukan analisis risiko. Next, perencanaan, yaitu pertama input, teknik, output. Jadi inputnya itu adalah faktor lingkungannya, aset, proses organisasi, penyataan ruang dan proyek. Tekniknya itu planning, mapping, and analysis. Outputnya itu rencana, manajemen risiko, metode, dan peran tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi, peluang, dampak risiko. Next, identifikasi risiko. Itu ada input, teknik, output. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut menghambat proyek. Sedangkan risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategis risiko negatif, avoid, yaitu menghindari risiko dan melibatkan perubahan rencana. Sedangkan transfer, memindahkan risiko mensyaratkan pergantian penerima dampak negatif dan pemilik pihak ketiga. Mitigasi atau pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko kerugian, ambang batas, dan perencanaan manajemen risiko. Pertama di sini ada output dokumen rencana pengelolaan risiko, dan yang kedua ada berisi produser untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Ini adalah isi dokumen manajemen risiko. Rencana koordinasi adalah dilakukan oleh tim proyek apabila risiko benar-benar terjadi. Oleh plans.
adalah rencana dikembangkan untuk risiko berdampak sangat tinggi berdasarkan proyek. Kategori risiko. Risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Risk breakdown struktur. Gambaran tingkat kategori risiko adalah sebuah perhitungan untuk mengidentifikasi risiko. Ini adalah contoh risk breakdown struktur. Brainstorm dengan bentuk grup untuk membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekelompok ahli. Interview adalah sebuah untuk menemukan fakta, cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instalasi. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk approach identifikasi kemungkinan terjadinya risiko. Maaf guys, maaf. Itu saja video dari saya. Mohon maaf jika mungkin ada kesalahan, kesalahan kata atau kesalahan lainnya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.